Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Malik Baihaqi, NIM 21010201116. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek lanjutan fase 2, yaitu mengenai analisis amortisasi dan rekuren untuk mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Jadi di sini yang akan dibahas yang pertama analisis amortisasi, yaitu pembahasan analisis amortisasi atas alternatif algoritma penyelesaian untuk Droid merah dan Droid hijau. Kemudian analisis rekuren, yaitu melakukan konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif. Kemudian dilakukan analisis rekuren, solving recurrence relations. Jadi analisis amortisasi itu adalah teknik analisis kompleksitas algoritma yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma pada rentang waktu tertentu. Analisis amortisasi digunakan untuk mengetahui seberapa sering operasi tertentu dilakukan pada suatu algoritma dalam suatu waktu tertentu. Ini menurut Thomas H. Corman, analisis amortisasi adalah teknik analisis kompleksitas algoritma yang mencoba mengevaluasi kinerja algoritma pada sejumlah operasi terhadap struktur data yang digunakan dalam rentang waktu tertentu, sehingga dapat mengetahui kompleksitas algoritma dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, kita dapat menggunakan analisis amortisasi untuk mengukur kinerja algoritma yang membutuhkan sejumlah operasi insert dan delete pada suatu struktur data seperti array atau linked list. Dengan menggunakan analisis amortisasi, kita dapat mengetahui jumlah operasi maksimum yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat menentukan kompleksitas algoritma yang secara lebih akurat. Kemudian untuk analisis rekuren, menurut Thomas H. Corman dan kawan-kawan dalam buku Introduction to Algorithms, analisis rekuren itu adalah teknik matematika untuk menganalisis waktu eksekusi dari algoritma rekursif. Analisis rekuren adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis waktu atau kompleksitas ruang dari algoritma yang melibatkan pemanggilan diri sendiri secara rekursif. Dalam analisis rekuren, suatu persamaan rekuren digunakan untuk menentukan waktu atau kompleksitas ruang yang dihasilkan oleh sebuah algoritma rekursif. Dalam praktiknya, analisis rekuren sangat penting untuk mengukur kinerja algoritma rekursif yang kompleks dan dapat membantu dalam menemukan cara untuk mengoptimalkan algoritma tersebut. Untuk algoritmanya, di sini terdapat perubahan dari yang fase 1 kemarin. Untuk Droid merah, di sini saya menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search. Pseudocode-nya seperti berikut. Masuk ke analisis amortisasinya. Di sini kompleksitas waktu dari algoritma BFS Search menggunakan analisis amortisasi dapat dihitung dengan menganalisis setiap operasi yang dilakukan dalam perulangan while. Yang pertama, inisialisasi variabel. Di sini ada variabel start post, target post, dan mark. Ini hanya diinisialisasi sekali. Jadi kompleksitas waktunya adalah big O1. Kemudian inisialisasi variabel Q, visited, dan parent. Ini diinisialisasi sekali juga. Kompleksitas waktunya big O1. Kemudian perulangan loop. Ini dijalankan sebanyak N kali, dengan N adalah jumlah sel pada peta. Oleh karena itu kompleksitas waktunya adalah big O(n). Kemudian pencarian posisi saat ini. Operasi ini mengambil elemen pertama dari antrian. Kompleksitas waktunya big O1. Kemudian cek target. Operasi ini membandingkan posisi saat ini dengan posisi target. Kompleksitas waktunya big O1. Kemudian menandai posisi saat ini. Operasi ini menambahkan posisi saat ini ke dalam set visited, sehingga kompleksitas waktunya big O1 pada rata-rata kasus. Namun, kompleksitas waktu terburuk dapat mencapai big O(n) jika semua sel di peta belum dikunjungi. Selanjutnya mencari tetangga. Operasi ini memanggil fungsi getNeighbors. Kompleksitas waktunya big OK, dengan K adalah jumlah tetangga dari posisi saat ini. Kemudian loop untuk setiap tetangga, loop ini dijalankan sebanyak K kali,
sehingga kompleksitas waktunya adalah big OK. Selanjutnya mengecek tetangga. Operasi ini memeriksa apakah tetangga sudah dikunjungi atau merupakan tembok. Kompleksitas waktunya big O1. Kemudian menambahkan tetangga ke antrian. Operasi ini menambahkan tetangga ke antrian sehingga kompleksitas waktunya big O1. Kemudian menandai tetangga. Operasi ini menambahkan tetangga ke dalam dictionary parent sehingga kompleksitas waktunya big O1. Nah, dari penjelasan tadi, kompleksitas waktu dari algoritma BFS search adalah big ONK, dengan N adalah jumlah sel pada peta dan K adalah jumlah tetangga dari setiap sel pada peta. Dalam kasus terbaik, di mana setiap sel memiliki sedikit tetangga, kompleksitas waktu dapat mendekati big ON. Sedangkan dalam kasus terburuk, setiap sel memiliki banyak tetangga, kompleksitas waktu dapat mencapai big ON kuadrat. Namun pada rata-rata kasus, kompleksitas waktu algoritma ini cenderung mendekati big ON log n, karena jumlah tetangga dari setiap sel cenderung sama atau hampir sama. Ini update untuk algoritma Druid hijau. Pseudocode-nya seperti ini. Masuk ke analisis amortisasi untuk Druid hijau. Jadi untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma tersebut dengan analisis amortisasi, pertama kita mempertimbangkan setiap operasi dalam perulangan while. Setiap iterasi loop, kita perlu melakukan perhitungan jarak antara Druid merah dan Druid hijau, yang merupakan operasi dengan kompleksitas waktu big O1. Kita juga harus menentukan arah untuk menjauh dari Druid hijau. Kita bisa menganggap ini sebagai operasi dengan kompleksitas waktu big O1. Kita juga harus memindahkan posisi Druid hijau dalam arah yang ditentukan. Kompleksitas waktunya big O1 juga. Jika Druid merah tidak terlihat atau terhalang oleh tembok, kita harus memindahkan Druid hijau secara acak dan memeriksa apakah Druid hijau dekat dengan tembok. Kedua operasi ini juga memiliki kompleksitas waktu big O1. Jika Druid hijau berada di posisi yang sama dengan Druid merah, kita harus mengatur variabel green code ke true, dan loop akan berhenti. Ini juga merupakan operasi dengan kompleksitas waktu big O1. Setiap iterasi loop memiliki kompleksitas waktu big O1. Namun, jumlah iterasi yang diperlukan untuk menangkap Druid hijau bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana Druid hijau bergerak. Dalam kasus terbaik, Druid hijau dapat bergerak langsung menuju Druid merah, jadi kita hanya membutuhkan satu iterasi. Dalam kasus terburuk, Druid hijau mungkin tidak pernah bergerak cukup dekat untuk menangkap Druid merah, jadi loop akan berjalan terus tanpa henti. Oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma tersebut adalah big ON, di mana N adalah jumlah iterasi loop yang diperlukan untuk menangkap Druid hijau. Selanjutnya masuk ke analisis rekuren. Di sini algoritma yang dapat dikonversi ke bentuk rekursif hanya Druid merah. Pseudocode-nya seperti berikut setelah dikonversi ke bentuk rekursif. Masuk ke analisis rekurennya dari Druid merah tadi. Misalkan N adalah jumlah simpul nodes atau nodes dalam map, maka pada setiap panggilan rekursif, fungsi melakukan operasi pop pada antrian queue, menghitung tetangga, neighbors, dan memeriksa apakah simpul tersebut sudah dikunjungi sebelumnya atau tidak. Karena setiap simpul hanya akan dikunjungi sekali, maka kompleksitas waktu setiap operasi adalah big O1. Sehingga kompleksitas waktu untuk fungsi BFS search rekursif dapat dihitung sebagai berikut. Kompleksitas waktu N sama dengan Tn-1 ditambah big O1.
Dalam hal ini n-1 adalah jumlah simpul di setiap iterasi rekursif, sehingga t n-1 sama dengan t n-2 tambah big O1, t n-2 sama dengan t n-3 ditambah big O1, seterusnya. Jadi T2 sama dengan T1 ditambah big O1. Kemudian substitusi Tn-1 ke dalam persamaan Tn menghasilkan seperti berikut. Tn sama dengan Tn-2 ditambah 2 big O1. Tn sama dengan Tn-3 ditambah 3 big O1. Seterusnya sampai T2 sama dengan T1 ditambah N1 big O1. Nah, jika T1 sama dengan big O1, karena hanya satu simpul yang dikunjungi, maka dengan menggabungkan semua persamaan di atas, kompleksitas waktu dapat disederhanakan menjadi seperti berikut, sehingga didapatkan kompleksitas waktunya adalah big O n pangkat 2. Jadi, kompleksitas waktu untuk algoritma BFS search rekursif adalah big O pangkat 2, di mana big O n pangkat 2, di mana n adalah jumlah simpul di dalam map. Baiklah, sekian presentasi untuk proyek fase 2 mengenai analisis amortisasi dan rekuren. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.